Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya, atau bisa disebut karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Setiap detik, setiap ruang yang kita tempati, selalu ada rahmat Allah. Kadang seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-104. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia banyak yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan oleh manusia itu sendiri. Adapun di antara ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 7 golongan manusia, yaitu: pertama, orang-orang yang lalai adalah mereka golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci mati akan hati, pendengaran, dan penglihatan mereka daripada kebaikan dan kemuliaan. Lagi, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi atas diri-diri mereka masa untuk bertobat, niscaya tiadalah melainkan mereka tetaplah dengan kesesatannya, sehingga menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam beribadah kepadanya, sehingga merugilah mereka dengan sebenar-benar kerugian. Yang kedua, golongan syaitan atau lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan manusia yang menuruti hawa nafsunya, sedangkan mereka berkawankan syaitan dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwasannya syaitan itu menghiaskan sesuatu yang buruk itu agar terlihat baik daripadanya, yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh daripada rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Yang ketiga, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi mereka keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka kehendaki. Dan itulah seburuk-buruk persangkaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tiada menyembahnya sekalipun atau kafir. Jika kamu memikirkan, namun sedikit juga di antara kamu yang berterima kasih. Yang keempat, mengada-adakan dusta kepada Allah, yaitu mereka yang di dunia bersusah payah untuk menghiaskan kepada manusia bahwa adalah ia orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu yang baik, sedang sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tiadalah pada dirinya. Atau seumpamanya, pemimpin yang memiliki kekuasaan yang dengan kekuasaannya ia berbuat dengan kehendaknya dan tiada berbuat adil kepada umatnya, sedangkan di hatinya tidak ada Allah. Dan padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui
atau sekalian gerangan yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Yang kelima, aniaya, yaitu mereka yang tiada berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungan yang ia akan peroleh untuk dirinya sendiri. Atau seumpama manusia berbuat kecurangan yang nyata dalam kehidupannya dan manusia yang kerap menganiaya orang lain dan dirinya sendiri walaupun karena kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Yang keenam, mentaati pemimpin yang zalim. Janganlah kamu mengikuti pemimpin yang zalim, yang tiada hendak berlaku baik di antara sesama kamu, dan yang menyeru untuk kamu terjun kepada lembah kebinasaan. Karena sesungguhnya ia adalah musuhmu, maka hendaklah kamu menasihatinya dan mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Namun, jika ia masih bersikeras atas apa-apa yang ada padanya, niscaya binasalah kamu sebelum itu. Sedang ia adalah orang yang paling buruk di sisimu. Yang ketujuh, percaya pada kebatilan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu putusan itu atas kamu, bahwa yang sedemikian ini dan yang sedemikian itu, maka beginilah hukumnya. Namun sebagian kamu lebih menyukai untuk mengingkari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kamu lebih menyukai segala keputusan yang batil yang ada pada manusia, sedangkan kamu berkata bahwa itulah sesuatu keputusan yang sebaik-baiknya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, akibat daripada mereka yang senantiasa jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka termasuk pada golongan orang-orang ahli neraka yang telah kehilangan diri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.